Walaupun saya lihat ada 1000 jemaat di sini, amin. Tapi tidak apa-apa, boleh dibantu Tuhan hadir. Mungkin bisa salam dulu, salam dengan tangan kiri kanannya. Shalom, shalom. Saya sangat bersyukur sekali minggu ini kita masih dikasih kesempatan untuk kita bisa hadir di gereja tempat ini. Kita masih bisa sehat, kita masih dikasih kekuatan karena saya ingin percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Betul? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk kita menyembah, untuk kita memuji dan menyenangkan hati. Terima kasih, Kau Tuhan yang baik. Ku bersyukur. Beri Bapak Ibu Saudara, berikan ucapan syukur. Terima kasih.
diberikan pengharapan baru Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami mengatakan segala roh jahat bisa mengganggu ibadah kami. Kami pasrahkan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan akan ada mukjizat baru, akan ada kemenangan baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami terus Tuhan belajar dalam ibadah ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan kita bisa katakan shalom. Masih belum mendengar. Katakan shalom. Oke, sebelum duduk bisa sapa dulu kiri kanannya, katakan shalom. Sudah mulai amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita naik ke pujian bangkit. Silakan.
boleh terus dimampukan untuk tetap menghadapi dan menjalani hidup walaupun tidak seperti yang kami harapkan. Tapi kami bersyukur kami boleh menjalani hidup ini bersama Tuhan, dan bersama Tuhan kami lebih dari pemenang. Kau terus memberkati umat-Mu yang sudah beribadah baik secara offline maupun online di tempat masing-masing. Tuhan memberkati supaya kasih setia Tuhan turun atas kami, menyempurnakan, menguatkan kami, dan membawa kami terus masuk dalam rencana serta kehendak Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, memberkati penyampaian firman dari awal hingga pada akhirnya, supaya setiap jemaat Tuhan diberkati, dilawat, dijamah oleh kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, siap diberkati, siap bertumbuh. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan belajar firman Tuhan di ibadah ini, yaitu temanya menjadi orang benar. Ya, menjadi orang benar itu ada dua cara. Pertama, kita bisa menjadi orang benar, yaitu punya status orang benar melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita orang benar. Itu pertama ya.
Jadi menjadi orang benar ada dua cara. Pertama, status kita menjadi orang benar ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita bisa menjadi orang benar ketika kita hidup sebagai orang benar, yaitu melalui firman Tuhan. Nah, mungkin ada banyak kita sudah punya status orang benar karena kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mungkin masih banyak atau belum banyak orang yang punya kehidupan sebagai orang benar. Nah, kita mau belajar bahwa kita jadi orang benar bukan hanya status kita orang benar, tapi hidup kita juga sebagai orang benar. Amin. Nah, kita coba buka di Mazmur pasal 1. Kita mulai lihat ayat 1 sampai ayat 3 ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini menggambarkan bagaimana kita harus hidup sebagai orang benar. Setelah kita punya status orang benar, kita harus melanjutkan, yaitu kita hidup sebagai orang benar. Nah, di dalam ayat 1 ini ya, kita dijanjikan kalau kita menjadi orang benar, hidup sebagai orang benar, maka kita akan berbahagia dan juga berhasil. Karena ayat 1 dibuka dengan kata berbahagia, ayat yang ketiga ditutup dengan kata berhasil. Kalau saudara jadi hidup sebagai orang benar, maka jaminan yang Tuhan katakan kepada kita menjadi berbahagia tapi juga berhasil. Karena belum tentu orang yang berhasil berbahagia, tapi ada orang berbahagia dan berhasil. Tapi Tuhan janji buat saudara, kalau saudara hidup sebagai orang benar, saudara bukan cuma berbahagia, tapi saudara juga berhasil. Amin. Nah, Mazmur pasal 1 ini mengajar bagaimana jadi orang benar itu tidak otomatis, tapi perlu sebuah proses. Makanya digambarkan seperti pohon yang ditanam. Seorang pohon itu bisa besar, bisa bertumbuh, bisa hidup, bahkan mengeluarkan buah. Itu perlu proses. Menjadi orang benar itu tidak otomatis. Oh, kalau saya jadi orang Kristen, otomatis jadi orang benar. Kalau saya datang ke gereja, otomatis orang benar. Kalau saya melayani, saya otomatis orang benar. Tidak. Menjadi orang benar itu perlu proses, dilakukan terus-menerus. Yang digambarkan seperti pohon yang ditanam, ada prosesnya. Gak langsung ujung-ujung besar, ujung-ujung keluarkan buah. Tidak. Saudara, kita harus mengalami proses hidup orang benar setelah status kita orang benar. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjalani proses menjadi orang benar? Kita hidup sebagai orang benar dan jaminannya berbahagia berhasil. Ada 5 yang saya lihat dari Mazmur pasal 1 yang mengajar kita untuk kita hidup sebagai orang benar. Yang pertama, kita lihat ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang pertama, saudara bisa hidup sebagai orang benar. Saudara menjadi orang benar, di mana jaminannya kita berbahagia dan berhasil. Kalau pertama, pergaulannya benar. Makanya Mazmur pasal 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya tidak hidup menurut teman-teman, pendapat, saran teman-teman yang orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kita jadi orang benar kalau nggak kumpul sama orang fasik. Kita nggak berdiri dengan orang berdosa, dan kita nggak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Berarti kita jadi orang benar kalau pertama pergaulannya benar. Saudara, carilah komunitas yang benar. Carilah teman-teman yang baik, yang benar. Ya saudara, teman boleh banyak tapi sahabat sedikit. Kita tidak membenci orang, tapi kita kalau mau jadikan orang teman itu pilih-pilih. Ya betul lah. Kita harus pilih-pilih. Beli jeruk aja pilih-pilih, beli duku aja pilih-pilih. Masa sama teman kita nggak pilih-pilih? Betul lah. Kita beli sesuatu aja pilih-pilih, nggak asal comot. Apalagi kita cari teman, tidak boleh asal comot. Jangan karena orangnya baik, kelihatannya baik, ya dia cocok satu hobi, satu kampung, satu RW, satu RT lagi. Ya. Kita jadikan orang lain itu teman kalau dia adalah orang benar. Jadi saudara tidak bisa jadi orang benar kalau pergaulannya nggak benar. Ada orang-orang yang baik, tapi karena pergaulannya nggak benar, lama-lama dia jadi nggak benar juga, betul nggak? Makanya Alkitab ngomong apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang benar kalau kumpulannya nggak benar, lama-lama jadi nggak benar. Saudara, ada seorang pendeta ngomong begini, tunjukkan teman-temanmu, maka aku bisa tunjukkan iman. Iman seseorang bisa dilihat dari mana? Dari teman-temannya. Saudara, kalau dia kumpulannya sama penjudi, pemabok, ya, tukang tipu, preman, ya, saya bisa pastikan pasti hidupnya juga kayak begitu, imannya kayak begitu. Betul. Jadi saya mau katakan hari ini carilah teman-teman yang benar, komunitas yang benar, maka saudara bisa jadi orang benar. Raja Salomo itu orang benar, betul nggak? Keturunannya Daud itu orang benar, tapi Salomo rusak hidupnya. Kenapa rusak? Istri-istrinya orang nggak benar, betul nggak? Dia kawin sama penyembah-penyembah berhala, istri-istrinya itu rata-rata penyembah berhala. Salomo yang benar, anaknya orang benar, keturunan orang benar, tapi karena istrinya nggak benar, rusak hidupnya. Saudara, makanya kenapa Alkitab tuh ngomong kita ini harus sejodoh, sepadan. Gelap sama terang nggak bisa jodoh. Kenapa? Kenapa Tuhan larang kita supaya terang nggak boleh berjodoh dengan gelap, tapi terang harus jodoh dengan terang? Karena Tuhan tahu pergaulan yang nggak benar itu bisa merusak iman, bisa merusak kehidupan kita. Makanya anak-anak muda yang belum married, yang belum nikah, Tuhan berpesan, carilah pasangan yang seimbang dan seiman. Iya, seimbang tapi juga seiman. Jangan cuma seimbang, saya mah udah seimbang Pak, wah pokoknya cocok sama dia, matching. Betul, ada seimbang, tapi seiman Pak. Kalau cuma seimbang saja nggak cukup, harus seiman. Seiman juga harus dilengkapi dengan seimbang supaya nanti jadi manis gitu loh, cocok gitu loh, matching, ya, confirm, serasi. Ya, jadi perhatikan kalau mau menikah harus seimbang dan seiman. Maka saya jamin rumah tangganya jadi beda. Keluarganya pasti jauh lebih bahagia kalau nggak seimbang atau nggak seiman. Jadi kita lihat, menjadi orang benar itu adalah sebuah proses. Dan kita bisa jadi orang benar kalau pergaulannya benar. Ya, jadi sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus pilih-pilih dengan cari teman, harus pilih-pilih, ya. Jangan dengan semua orang. Kita harus punya komunitas yang benar agar kita jadi orang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kedua, kita bisa jadi orang benar kalau kesenangannya benar. Makanya kita ngomong kesukaannya ialah, kesenangannya ialah, hobinya ialah
ya kegandrungannya ialah, kegairahnya ialah. Berarti kita bisa jadi orang benar kalau kesenangan kita benar, ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu hobi apa nih. Kesenangannya apa di tiap-tiap hari, ya. Itu mempengaruhi saudara untuk jadi orang benar. Kalau saudara senangnya ngegosip, senangnya kumpul sama teman-teman ngomongin yang hoax gitu ya. Saudara senangnya memfitnah, senangannya ngadu domba, kesenangannya kesukaan-kesukaan dunia, ya. Gak ada gairah untuk baca Alkitab, malas ibadah. Kesenangannya bukan kesenangan yang Tuhan inginkan. Saya jamin, biarpun Anda KTP-nya orang Kristen, biarpun Anda tercatat sebagai jemaat di tempat ini, tapi kalau kesenangan saudara nggak benar, pasti saudara nggak akan benar. Jadi saudara bisa jadi orang benar kalau kesenangan kita juga benar. Amin. Ya, makanya Raja Daud ngomong apa? Satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Wow. Raja Daud punya hobi yang luar biasa. Dia nggak minta banyak dari Tuhan, walaupun dia punya hak minta banyak kan. Dia bisa doa minta A, minta B, minta C, minta D. Tapi dia cuma minta satu. Ini yang paling disenengin. Itulah yang ku ingini, kata firman Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Raja Daud punya kesenangan yang benar. Senang dalam hadirat Allah. Dan dia berkata, 1 hari di rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Karena kesenangannya benar, kesukaannya benar, hobinya benar, makanya Daud jadi orang benar. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa jadi orang benar kalau kesenangan kita benar. Ya, ada banyak saya lihat orang Kristen baik, benar, tapi suka main HP, ya kirim sana kirim sini yang gak karu-karuan, ya suka nonton yang boten-boten, ya. Saya jamin cepat atau lambat pasti gak jadi orang benar. Tapi kalau saudara mau jadi orang benar, pertama pergaulannya mesti benar. Kedua, kesenangannya juga harus benar. Kalau kita mau punya kesenangan yang benar, seperti kata pemazmur, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Wow, hobinya tuh, senangnya Taurat Tuhan, firman Tuhan. Orang yang seperti ini pasti jadi orang benar. Dan dia jadi orang benar, maka dia berbahagia. Kedua, dia berhasil. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya rindu Bapak Ibu jadi orang benar. Bukan cuma statusnya saja orang benar, tapi kita punya kehidupan sebagai orang benar. Dan kita jadi orang benar kalau pergaulan kita benar. Yang kedua, kita jadi orang benar kalau kesenangannya benar. Ya, mulai miliki kesenangan-kesenangan yang benar, hobi-hobi yang benar. Ya, saya percaya maka kita akan jadi orang benar. Yang ketiga, kita lihat bagian 2G. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ketiga, kita bisa jadi orang benar kalau pikiran kita benar. Sehingga dipakai kata merenungkan Taurat itu siang dan malam. Memikirkan Taurat itu siang dan malam. Wow. Berarti pemazmur yang dipikirkan siang dan malam firman Tuhan. Jadi kita bisa jadi orang benar kalau pergaulan kita benar. Kedua, kita bisa jadi orang benar kalau kesenangan kita benar. Ketiga, kita bisa jadi orang benar kalau pikiran kita benar. Bapak Ibu, ya, saudara-saudari kasih Tuhan, hidup ini ditentukan dari pikiran. Bapak Ibu nggak bisa membuang sampah ke sumur, ya, buang sampah ke sumur, tapi mengharapkan air yang bersih, nggak mungkin. Apa yang saudara masukkan ke sumur itu akan menentukan kualitas air. Kalau saudara masukin sampah tiap hari ke sumur, lalu kepingin dapat air yang bersih, nggak mungkin. Ya, sumur akan tercemar.
Sumur akan terkontaminasi. Sebab itu jangan masukkan sampah atau kotoran ke dalam sumur, ya kan? Supaya kita bisa mendapatkan air yang berkualitas. Sama, pikiran kita ini kayak sumur. Apa yang saudara masukkan di dalam sumur pikiran ini? Kalau saudara masukkan ke dalam sumur pikiran kita tiap hari sampah-sampah yang kotor, gak mungkin yang keluar jadi bersih. Gak mungkin. Makanya pepatah Inggris berkata, you are what you think. Anda itu adalah pikiran Anda. Apa yang ada di pikiran kita itu membentuk pribadi kita. Makanya kita ini gak pernah salah. Mazmur pasal 1 membahas dia jadi orang benar karena merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pikirannya benar karena tiap hari, tiap saat mikirin firman. Bukan mikirin kejelekan orang, bukan mikirin kebencian, mikirin sakit hati, atau lagi mikirin ketakutan tentang hidup. Lama-lama stres. Saudara tahu nggak? Salah satu penyebab orang kalau kena virus corona cepat sembuh itu soal pikiran, ya, pikiran. Saya punya kenalan, saudara. Itu bapak suaminya, ya, majikan suaminya ini kena virus. Pembantunya juga kena virus. Jadi dua-dua ini kena virus. Sama-sama masuk ke rumah sakit diisolasi. Tapi heran, pembantunya ini tiap hari tambah baik, kesembuhannya tambah kelihatan. Sementara tuannya, majikannya tambah lama tambah terpuruk. Kenapa, saudara? Ternyata pembantunya ini santai, ya, namanya orang sederhana, dia nggak terlalu mikir, saudara. Mati juga mungkin nggak takut, mau duit nggak punya, ya kan? Jadi pembantu rumah tangga, ya penting pokoknya bisa kerja, nyantai dia, nggak terlalu dipikirin, makanya kesembuhannya cepat. Sementara tuannya ini, majikannya ini, bosnya ini, wah, banyak pikiran, stres di orang kaya. Coba, orang kaya ditaruh diisolasi di rumah sakit, ya kan? Keadaannya kan disamaratakan, nggak bisa pilih-pilih kamar, betul nggak? Wah, ditaruh di bangsal kayak ikan pindang di pasar tuh. Stres dia, makanya tensinya nggak turun-turun, naik terus, saudara. Tensinya nggak turun-turun, naik. Kondisinya melemah, sementara pembantunya cepat sembuh. Pembantunya lebih cepat keluar, tuannya belakangan, saudara. Kenapa? Hanya karena pikiran. Ya, saya punya teman divaksin, ya, pendeta-pendeta sebagian besar sudah divaksin. Teman saya 2 kali ditolak divaksin, 2 kali. Gara-gara apa? Tensinya 190. Ditanya kenapa tensinya tinggi? Gak bisa tidur, lagi mikirin banyak hal. Karena banyak pikir gak bisa tidur, tensi tinggi. Makanya gak bisa divaksin 2 kali. Tapi untung yang ketiga, dia turun di tensi, divaksin bagus, ya, saudara. Pikiran ini bisa mempengaruhi hidup kita. Saudara jadi orang benar atau orang yang nggak benar, orang benar atau orang jahat, tergantung pikiran Anda. Kalau pikiran Anda benar, pasti Anda jadi benar. Tapi kalau pikiran Anda jahat, sekalipun status Anda orang benar, saudara akan jadi orang jahat. Jadi perhatikan baik-baik. Sebab itu jaga pikiran kita, amin. Tiap hari harus diisi dengan hal-hal yang benar. Ya, buang nih sampah-sampah, jangan dimasukin terus sampah-sampah ke sumur pikiran kita. Maka airnya jadi kotor, terkontaminasi, jadi keruh, tercemar. Tapi masukkan firman Allah, masukkan hal-hal yang benar. Makanya Paulus ngomong apa? Di dalam surat Filipi, ya, semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Berarti anak Tuhan kalau mau jadi orang benar, pikirannya setiap hari harus positif. Yang setuju katakan amin. Harus positif. Jangan mikir yang enggak, jangan mikir yang negatif. Kalau ada pikiran-pikiran negatif muncul, cepat buang, cepat olah, supaya pikiran kita benar. Kalau pikiran kita benar setiap hari, maka pasti kita jadi orang benar. Hidup kita pasti benar. Gaya hidup kita pasti benar. Tingkah laku kita pasti benar. Perkataan kita pasti benar.
Kemanapun yang kita kerjakan adalah kebenaran. Kenapa? Karena pikirannya benar. Ya. Yang keempat, bagaimana supaya kita menjadi orang benar? Pertama, kita jadi orang benar kalau pergaulannya benar. Kedua, kita jadi orang benar kalau kesenangannya benar. Ketiga, kita jadi orang benar kalau pikiran kita benar. Yang keempat, ayat 2b, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada kata siang dan malam. Jadi yang keempat, kita jadi orang benar kalau penggunaan waktunya benar. Waktu-waktu kita dipakai untuk apa? Ya, makanya ada kata merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti waktu-waktunya dipakai untuk hal yang benar. Ya. Nah, kita jadi orang benar kalau penggunaan waktu kita benar. Saudara, kita semua dapat jatah waktu yang sama. Mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, mau pandai, mau tidak pandai, pejabat, orang rakyat biasa, semua dapat jatah yang sama. Satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari, satu bulan 28 sampai 31 hari, satu tahun 12 bulan. Jatah waktu kita sama. Tidak ada yang dikurangi waktunya, semua dapat jatah waktu yang sama. Tapi persoalannya bukan jatah waktunya, tapi bagaimana mengatur waktu, memanage waktu itu menentukan. Dikasih jatah yang sama, tapi memanage-nya berbeda, pasti hasilnya juga beda. Sama seperti orang dikasih besi, ya. Ada sebagian menjadikan besi itu pisau, tapi ada yang menjadikan pisau itu cangkul. Ada yang menjadikan pisau itu peralatan makan misalnya, ya. Semua dikasih bahan yang sama, tapi hasilnya belum tentu sama, tergantung mengolahnya, betul nggak? Bapak Ibu semua dikasih bahan masakan yang sama. Misalnya ada sayur, ada ayam, ada udang, lalu disuruh ngolah. Saya percaya kalau semua kita dikasih bahan masakan yang sama, waktu diolah nanti pasti hasilnya lain-lain, betul nggak? Ada yang sebagian mengolah bahan itu jadi capcay, sebagian mengolah bahan itu mungkin jadi fuyung hai, sebagian lagi mungkin mengolah bahan itu jadi barongsai. Ada yang jadi capcay, ada yang jadi fuyung hai, ya. Ada yang jadi nasi goreng, ya. Ada yang mungkin jadi bakmi dan sebagainya. Bahan sama, tapi kalau nanti diolah hasilnya pasti lain-lain. Gak ada yang sama. Nah, kita dikasih waktu yang sama, tapi pasti hasilnya bergantung bagaimana cara mengolahnya. Kalau mengolahnya bagus, mengolahnya tepat, pasti hasilnya juga bagus. Ya, pastinya hasilnya bagus. Tapi kalau dikasih waktu diolahnya salah, pasti hasilnya juga nggak baik. Sama dalam hidup Anda. Anda bisa jadi orang benar tergantung penggunaan waktunya benar atau tidak. Kalau kita penggunaan waktunya benar, seperti kata pemazmur, merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka pasti kita jadi orang benar. Belajar kita kreatif, produktif, jangan menyerah pada keadaan. Jangan tinggal tunggu mati, saudara. Hidup Anda masih panjang, Tuhan masih punya rencana yang besar buat kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana kita bisa jadi orang benar? Pertama, kita jadi orang benar kalau pergaulannya benar. Kedua, kita jadi orang benar kalau kesenangannya benar. Ketiga, kita jadi orang benar kalau pikirannya benar. Keempat, kita jadi orang benar kalau penggunaan waktunya benar. Kelima, kita jadi orang benar kalau hubungannya dengan Tuhan benar. Di dalam ayat 3 dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon dengan air, pohon ini tidak jauh dari air, makanya dia subur. Kalau pohon ini jauh dari air, dia nggak subur. Tapi karena posisinya dekat dengan air, dia bisa tumbuh subur. Sehingga dia menghasilkan buah. Yang dikerjakan berhasil, daunnya tidak kering. Kenapa? Dekat dengan air.
Pohon dengan air ini menggambarkan kita dengan Tuhan. Tuhan adalah air kehidupan. Amin. Dia sumber kehidupan. Tadi kita sudah nyanyi sumber keselamatanku yang tadi kita nyanyi lagu kedua tadi. Tuhan itu sumber. Tapi persoalannya kita jauh atau dekat sama sumber. Kalau kita dekat dengan sumber, seperti pohon yang diceritakan di Mazmur ini, maka pasti pohon itu akan subur. Daunnya tidak kering, mengeluarkan buah. Ini ngomong soal hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan benar atau enggak? Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan benar, kita dekat dengan sumbernya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, pasti kita jadi orang benar. Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada tangan Tuhan yang menyertai. Sebab apa? Karena dekat sama Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo kita cek masing-masing bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah selama ini makin dekat atau makin menjauh? Ya, saya lihat COVID-19 ini membuat anak-anak Tuhan jadi malas. Iya loh, saya prihatin, malas. Banyak yang udah gak mau kebaktian, udah online aja. Katanya takut. Ya, makanya saya katakan, kamu ke gereja takut, tapi kamu kalau makan di restoran ke mall berani, liburan kamu ke Bandung, ya kan? Tapi kalau ke gereja kamu takut, mulai males, gereja-gerejanya mulai berkurang. Banyak gereja cerita sama saya, omset menurun Pak. Kenapa? Udah nggak kasih persembahan, karena udah nggak pakai kebaktian offline. Dia mau dikasih barcode, transfer, gak ada yang transfer. Ya kan? Udah malas memberi. Tapi kalau berdoa, Tuhan berkati saya. Minta berkatnya kencang, ngasihnya sedikit. Ya kan? Walaupun gak ibadah, Anda harus memberi sama Tuhan. Betul gak? Karena Anda sudah diberi kok. Perpuluhan jalan terus. Harus. Bukan berarti kalau COVID-19 ini jadi alasan. Gak bisa lagi kasih perpuluhan, udah berkurang sekarang. Gak bisa lagi kasih persembahan. Ya, kalau ada jemaat ngomong itu ke saya tanya, kamu masih mau nafas gak? Kalau kamu udah gak mau nafas, gak apa-apa, gak usah kirim persembahan, gak usah kirim perpuluhan. Tapi kalau mau masih nafas, harus kirim. Bukan gereja karena nuntut Anda uang, oh tidak. Tapi supaya Anda diberkati, amin. Anak-anak Tuhan yang saya lihat konsisten di dalam memberi, tetap diberkati. Anak-anak Tuhan yang konsisten di dalam melayani tetap diberkati. Anak-anak Tuhan yang konsisten di dalam beribadah tetap diberkati. Saya lihat kok. Makanya Alkitab ngomong nanti ada satu perbedaan. Mana orang yang benar dan mana orang yang tidak benar. Tuhan akan buat perbedaan. Tuhan itu adil. Gak mungkin kalau disamaratakan. Pasti ada perbedaan. Mana orang benar, mana orang fasik. Ya. Jadi saya berdoa, jadilah orang benar, ya, yang hubungan kita dengan Tuhan benar. Kalau kita hubungan dengan Tuhan benar, pasti kita juga senang memberi, betul nggak Tuhan? Iya dong. Karena Tuhan itu sifatnya memberi. Dia Allah yang murah hati. Kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, pasti kita juga senang memberi, senang melayani, senang beribadah, senang memuliakan Tuhan. Sekarang kita cek aja di hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, saya jamin Anda pasti jadi orang benar. Amin. Dan kalau Anda orang benar, pertama berbahagia, kedua berhasil. Sekali lagi jadilah orang benar. Bagaimana caranya jadi orang benar? Ada 5 yang kita sudah renungkan. Kita jadi orang benar kalau pergaulan kita benar. Yang kedua, kita jadi orang benar kalau kesenangan kita benar. Yang ketiga, kita jadi orang benar kalau pikiran kita benar. Yang keempat, kita jadi orang benar kalau penggunaan waktunya benar. Kelima, kita jadi orang benar kalau hubungan kita dengan Tuhan benar. Pasti kita juga jadi orang benar. Yesus memberkati, selamat jadi orang benar, selamat menikmati kebahagiaan dan keberhasilan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu, meteraikan
sehingga bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, biar kami jadi orang benar. Jadi orang benar tidak otomatis, tapi perlu proses. Kami mau berproses jadi orang benar, supaya apa yang jadi jaminan yang Tuhan sediakan, yaitu kebahagiaan dan keberhasilan menjadi bagian milik kami. Berkati gereja ini terus bertumbuh, makin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih pada hambanya, atas firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Sebentar kita akan membawa persembahan kita. Persembahan sebuah amplop warna biru dan kuning. Kasih maju di sebelah kanan, tengah dan sebelah kiri, tetap menjaga jarak. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada hidup kami. Dan sebentar kami ingin membawakan berkat kami, berkat yang terbaik hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadahnya satu kali saja jam 8 pagi. Karena itu kita mempersiapkan diri kita. Dan hari Sabtunya untuk para pelayan ada ibadah di kafe, doa komitmen pelayan jam 5.30 pagi. Saya rasa itu saja pengumuman saat ini. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan
di tengah-tengah pandemi saat ini kami bisa bersekutu bersama Tuhan, kami bisa memuji muliakan Engkau Tuhan, dan kami berterima kasih Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, mengajar kami Tuhan untuk kami menghargai anugerah yang Tuhan berikan atas hidup kami Bapa, dengan Engkau mengangkat kami menjadi orang yang benar Tuhan. Karena itu Bapa, ada tanggung jawab yang perlu kami lakukan untuk kami menjaga hubungan kami milih hubungan antar sesama kami Tuhan, untuk memilih teman-teman kami yang benar Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari mampukan kami Tuhan untuk menyukai hal-hal yang benar juga Tuhan. Begitu juga menjaga pikiran kami, pikiran benar, dan menjaga hubungan kami kepada Tuhan dengan benar Tuhan. Karena inilah Bapa yang membuat kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa meteraikan firman-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Engkau layakkan kami, Engkau mampukan kami Tuhan. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa tuntunan-Mu, tanpa pimpinan-Mu yang membuat kami Tuhan untuk tetap kuat melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami meteraikan Tuhan, kami imani Tuhan, kami percaya Tuhan kami bisa melakukannya oleh kekuatan Roh Kudus. Teraikan firman-Mu dalam kehidupan kami terima dengan sukacita. Mari Bapak, berkati Tuhan hamba-Mu yang Tuhan pakai Bapak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Roni Tanujaya Tuhan. Biarlah hikmat Allah, urapan Allah terus menyertai kain hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga, istri, beserta anak-anaknya Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Begitu juga berkati penggembalaannya Tuhan. Biarlah lewat kain hamba-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu yang berulang tahun minggu ini. Berdoa buat Ibu Kristina, buat Bapak Damianus Pangat, buat Saudara Matthew Alvin Tuhan. Biar dengan tambah usianya, tambah cinta kasih mereka di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi harapan, cita-citanya, biarlah tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu Jemaat Kata Hidup dalam kasih Tuhan. Gereja ini adalah milik Tuhan. Karena itu Bapak, biarlah Roh-Mu Tuhan yang memimpin. Biarlah Tuhan yang berkarya Tuhan sepenuhnya gereja milik Tuhan. Karena itu Bapak, kami percaya tengah-tengah pandemi ini Tuhan, gereja tetap berdiri kokoh di atas batu karang yang teguh yaitu dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak, tidak ada alasan kami untuk undur diri, tidak ada alasan kami untuk menyerah Tuhan. Justru Tuhan dalam perhubungan saat ini kami semakin mencari Tuhan, kami semakin berpengharapan kepada Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap pekerjaan Tuhan, baik itu ibadah raya maupun ibadah komisi yang dilakukan secara offline maupun online Tuhan. Mari pakai Tuhan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biarlah mereka melayani dengan takut akan Tuhan, dengan dasar kasih Tuhan. Begitu juga Bapak, setiap ibadah berlangsung, biar tangan Tuhan turut campur tangan, sehingga ibadah ini berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Mari pakai media-media yang digunakan Tuhan, baik itu sosial media, YouTube maupun media sosial Tuhan. Biarlah lewat media ini, Injil Kristus semakin dikumandangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, setiap umat-umat-Mu Tuhan, mereka dalam pergumulan mereka akibat pandemi ini Tuhan, di dalam usaha bisnis, pekerjaan mereka, perekonomian mereka, rumah tangga, bahkan kesehatan mereka. Mari Tuhan, biarlah hanya Engkau pengharapan kami, biarlah Tuhan memulihkan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Yesus Kristuslah jawaban hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, pengharapan hidup kami Tuhan. Karena itu Bapak, kami tetap bersandarkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami tetap ada dalam koridornya Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kami, untuk kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami, negara Indonesia ini ke tangan kasih Tuhan, di mana kami berpijak di tanah air bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami dipanggil untuk memberkati kota kami, memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Begitu juga kami memberkati pemimpin kami, mulai dari presiden yang tertinggi sampai yang di bawah Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan, mereka memimpin dengan kebenaran, sehingga membawa bangsa Indonesia, bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa yang lebih baik Tuhan. Karena itu Bapak, mari Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Program pemerintah saat ini Tuhan, dalam memvaksinasi Tuhan, biarlah Tuhan, vaksinasi ini akan terrealisasi Tuhan secepatnya Tuhan. Begitu juga Tuhan program pemerintah dalam penanganan COVID ini Tuhan, biar kami bersatu hati, bergandengan tangan mendukung Tuhan, mulai dari pemerintah, Satgas COVID, para medis, bahkan masyarakat Tuhan. Kami mendukung Tuhan untuk memutus tali rantai penyebaran COVID ini, sehingga bangsa ini bangsa yang sehat, bangsa yang terluputkan dari virus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami
Kami percaya Tuhan anugerah melipat sebangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu jemaat umat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang telah diberkati sama-sama katakan amin.